Hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini, paling nggak 70%, 75% itu pasukannya Mbak Puan. Dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran di dalam PDI Perjuangan. Kalau misalnya ini bergerak, lalu misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan ditarik dari kabinet, itu kan juga nggak mudah. Karena PDI Perjuangan menterinya banyak sekali di kabinet kali ini, saya hitung. Mungkin perwakilan partai paling banyak di era reformasi adalah kali ini. Yang punya KTA PDI Perjuangan saja kalau nggak salah 7. Belum yang endorsement langsung dari Teguh Umar. Gitu. Ya anggaplah tambah 3 lagi. Sudah 10 kan begitu. Belum lagi di antara 10 atau nanti saya tambah 10 tambah 1. Nah yang satu ini sangat penting sekali gitu ya. Dan ini nggak mungkin diputus gitu loh. Karena justru yang satu ini, 10 plus 1 ini yang justru menjadi pengikat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sangat kuat sekali. Berapa gitu. tuh? Hah? Maksudnya ya biar kolom komentar. Kalau TV nggak ada kolom komentar. Gitu. Jadi yang satu ini yang kuat sekali. Kalau 10 ini ditarik, maka yang satu ini pasti dilepas. Dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas. Ini kan hitungan belum selesai. Untuk sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor 1. Dan dapat kursi DPR kan begitu kan? Ketua DPR. Ketua DPR, dapat ketua DPR. Nah tetapi kalau hak angket ini berjalan, kan bisa saja nanti tiba-tiba undang-undang MD3 berubah. Kan iya kan begitu kan? Sudah pernah ada presidennya kan di situ kan? Dan tiba-tiba ketua itu tidak harus otomatis, yang tidak otomatis yang kursi terbanyak. Nah itu kan suatu resiko politik tersendiri juga. Nah pada hari ini mau undang-undangnya sama, mau undang-undangnya diubah, menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan, pasti Mbak Puan gitu. Nah yang terakhir, yang paling penting adalah hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini, paling nggak 70%, 75% itu pasukannya Mbak Puan. Dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran dalam PDI Perjuangan. Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR, Dewan Kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Yang selama ini dia tampil lagi Dewan Kolonel. Jadi di antara Pak Jokowi ya, dan hak angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani. Itu dia. Itu yang paling sulit diterobos. Sebetulnya diskusi Anda berdua itu nggak relevan karena penentunya di PDI Perjuangan. Iya dong. Iya kan, seberapapun inginnya Nasdem kan sudah mengatakan tergantung PDI Perjuangan, gitu. Jadi ya makanya mohon maaf nggak relevan. Saya mencoba menjawab beberapa ya. Pertama Mas Romi ya. Kita kan belum keluar nih hasil resmi dari KPU. Jadi boleh juga saya mengatakan rasa-rasanya yang menang di luar negeri itu bervariasi. Dan saya khawatir Mas Romi itu justru mengutip hoaks yang beredar beberapa hari sebelum coblosan loh. Waktu itu ada hoaks yang beredar di mana-mana sebelum coblosan. Itu satu ya. Tapi jangan dibantah kan hasil resmi kan belum keluar kan? Belum rekap. Iya, belum rekap. Jadi baru mulai hari ini, Iya, belum ada. Yang luar negeri ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan saya salah ya. Saya mengutip dari saksi kami. Belum ada pemenangnya belum, Bang? Ya, karena belum saya juga mengatakan bervariasi. belum dihitung, baru mulai. Saya mengatakan silakan, Saudari. Oke, yang berikutnya lagi adalah saya mau nambahin dari Kang Aceh kalau nggak salah soal dampak bansos. Tadi mengutip indikator. Yang terima dalam surveinya, dalam exit poll-nya indikator tuh 45% terima bansos. Dana perlindungan sosial. Saya pakai nama resmi dana perlindungan sosial itu 45%, tidak 52%. Nah, yang milih 02 bagi yang menerima itu 59% dan yang tidak menerima 56%. Jadi terima nggak terima itu semua pilih. Bebas 02 gitu. Nah, saya mau pakai jurus Rocky Gerung. Dia selalu pakai ilustrasi. Saya punya teman, Mas. Habis operasi ya. Ini tenggorokannya itu udah kayak tumor gitu. Dan operasinya 2 kali. Tapi dia bencinya setengah mati kepada 02 dan dari 02 milihnya 01. Jadi orang yang sudah diselamatkan karena nyawanya karena BPJS dari pemerintah tetap nggak milih 02 dan tetap tidak mendukung Pak Jokowi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini kan ada mitos mengenai bansos. Seolah-olah 496 triliun itu semua buat menggerakkan suara 02. Lalu dibandingkan dengan ini dananya hampir sama dengan zaman Covid. Kita harus bongkar isinya seperti apa. Ini saya walaupun bukan anggota DPR ya, bongkar para PBN ya. Iya. Jadi memang 2024 itu Mas Budiman 496,8 triliun. 2020 zaman Covid ada 495 triliun. Mirip. Tetapi sesungguhnya porsi terbesar dari kenaikan itu bukan bantuan sosial yang berupa pangan dari dinas sosial, bukan Kementerian Sosial, tapi justru dari energi.
dari 108 triliun ke 185 triliun. 80 triliun sendiri, Mas. Subsidi BBM. Dan semua subsidi ini, mohon maaf Mas Romi, tiap hari dipakai. Kita aja nggak ngerasa. Sepanjang tahun, bansos itu sepanjang tahun. Dana perlindungan sosial itu sepanjang dalam segala bentuknya kan. Tambahin lagi, subsidi listrik 2020 87 triliun, sekarang 96 triliun. Kemudian untuk pendidikan, ya pendidikan 2020 18 triliun, sekarang 27 triliun. Lalu Kementerian Sosial, mungkin ini posnya, itu tahun 2020 103, sekarang malah 78 triliun, malah turun bos. Turun. 78 malah turun. Kenapa naik? Karena ada COVID kan. Nah, saya bandingkan dengan 2019. Kementerian Sosial tadinya 53, jadi 103. Poin saya adalah ini sebuah mitos luar biasa. Ini bansos. Begitu di breakdown isinya kebanyakan untuk sektor energi. Iya, jadi mohon maaf ya, ini membesar-besarkan hal yang kecil. Ya, bukan kecil ya maksudnya. Membesar-besarkan sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu. Kita nggak boleh lihat angka besar, kita harus lihat detail. Per hari ini saya terus terang belum begitu yakin dengan hak angket, bukan karena soal pergerakan dari partai politik ya, tetapi lebih kepada soal permasalahannya sendiri sebetulnya saya belum cukup jelas definisikan oleh aktor angket ya, termasuk juga target-targetnya. Ini kan aktornya banyak, kalau yang diidentifikasi beda, targetnya juga beda, nanti dia akan melemah dengan sendiri. Misalnya dari yang paling depan bicara soal hak angket ya, Bang Masinton, beliau mengatakan tadi di depan ya, ini MK bermasalah. MK saya yakin bukan subjeknya hak angket. Kemudian dia ngomong 3 periode, Kodari juga bukan pemerintah, pasti bukan gitu loh. Iya, gitu. Jadi menurut aktor yang paling utama saja ini belum jelas, gimana dengan aktor-aktor yang lain. Jadi saya kira kita harus menunggulah sampai ada definisi yang jelas mengenai apa yang mau diangketkan dan apa target dari angket itu. Baru kita bisa mengatakan ini ada prospek atau tidak ada prospek. Jadi target angket ini siapa kalau menurut Anda? Ya, kalau buat saya ya targetnya ya yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dan yang penanggung jawab utama dari pelaksanaan pemilu adalah presiden. Presiden. Oh salah, ya. KPU dong. KPU itu adalah pelaksana pemilu. KPU dong, Pak. Tapi penanggung jawab utama pasti DPR, Pak. Undang-undang mengatakan DPR dan pemerintah, Pak. DPR, Pak. Kembali ke DPR. DPR dulu. Ya, dan kenapa demikian? Karena saya katakan tadi bahwa aktor di dalam pemilihan umum 2024 ini bukan cuma partai-partai politik, bukan cuma caleg atau kemudian capres dan cawapres, tapi ada aktor lain di situ yang kemudian kekuatannya begitu dahsyat ya, termasuk juga yang tadi Anda katakan misalnya menggunakan bagaimana menyandera orang dan sebagainya dan juga bagaimana menawarkan orang untuk misalnya beralih posisi dan sebagainya. Dan saya tidak ingin ya pemilu ini mengulangi juga pemilu 2019 di mana ada yang menang ada yang kalah, tapi kemudian terjadilah gabungan pemerintahan yang tidak ada oposisi di situ. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, ketika politik akomodasi itu benar-benar begitu kuat dijalankan oleh presiden dan kemudian hampir semua kekuatan politik masuk ke dalam kabinet, itu demokrasi kita akan pincang. Kenapa pincang? Karena tidak akan ada orang yang akan menjadi mengecek apa yang dilakukan oleh presiden. Tidak ada orang yang juga yang menjadi pengimbang dari kekuatan presiden ya. Dari apa yang dikatakan oleh presiden kan diayakan aja. Mungkin terjadi angket sekarang? Kenapa? Mungkin terjadi angket? Kalau menurut saya mungkin ya. Saya masih percaya bahwa ini akan mungkin, walaupun saya belum percaya apakah ini akan lanjut setelah 20 Oktober 2024 ini ya, karena biar bagaimanapun memang tawar-menawar atau politik dagang sapi itu sudah berlangsung bahkan sebelum pemilu ini berlangsung begitu. Jadi saya berharap bahwa harus ada oposisi yang kuat ya supaya pemerintahan ini benar-benar berjalan dengan baik.